Kalau dulu aku memakai framework yang namanya design thinking kayak gitu. Enjoy itu proses pokoknya. Ketika teman-teman mau menyerah, ingat lagi motivasinya menjalankan itu apa. Assalamualaikum, hai everyone. Kembali lagi nih dengan aku Rara dan rekan aku Kawarda. Kali ini kita bakalan bawain topik yang kece abis nih, Ra. Wah, topik apaan tuh, Kak? Jadi di podcast kali ini kita bakalan bahas tentang gimana sih cara merintis startup yang bakalan dibawain oleh narasumber kita selaku alumni UKM R&B sekaligus CEO atau founder dari startup Agrio yang sangat hebat, yaitu Mas Jito. Halo Mas Jito. Halo Mas Jito. Halo Wardah. Halo, gimana nih Mas Jito kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Wardah sama Rara? Alhamdulillah baik Mas. Kabar aku baik, kalau kabar Kawarda gimana nih? Aku alhamdulillah kabar baik juga. Alhamdulillah, dan ini lagi abis aja UAS ya Kawarda ya. Jadi masih suasana liburan gitu Mas. Enggak audul ya rasanya kalau misal kita udah say hello, tapi Mas Jito ini belum memperkenalkan diri dulu nih, biar sobat pendengar semuanya tahu kira-kira Mas Jito ini siapa sih? Silahkan Mas Jito perkenalan. Halo Sobat R&B, ketemu lagi ya. Perkenalkan, nama saya Hendro Sarjito. Teman-teman bisa panggil aku Jito. Aku alumni R&B dan kebetulan juga alumni Agribisnis angkatan 2015 dan sekarang dapat sebagai CEO dan foundernya dari Agrio. Salam kenal teman-teman. Wah, salam kenal Mas Jito. Wah, mantep banget sih ya kalau kita lihat dari backgroundnya Mas Jito ini. Gimana kalau misal kita langsung tanya-tanya aja nih Kawardah seputar startup? Setuju nggak? Setuju banget dong, Ra. Sebelum mengenal lebih jauh nih tentang startup, mungkin di sini teman-teman audiens juga ada yang belum tahu nih, Kak, tentang apa sih startup itu? Ya, betul. Akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar istilah startup. Mungkin sebagian dari kita juga telah mengetahui artinya, namun bagian mahasiswa mungkin masih belum mengetahui kayak gitu. Jadi startup itu merupakan usaha rintisan kayak gitu atau usaha yang baru didirikan namun mampu berkembang dengan cepat. Kalau dari istilah ilmiahnya itu, kalau istilah bahasa kerennya itu tumbuhnya itu eksponensial kayak gitu, cepet banget. Jadi startup itu bekerja dengan cara memecahkan suatu masalah dengan menggunakan ide-ide atau memanfaatkan masalah itu sendiri sebagai ide bisnis, dan sekaligus itu menjadi terobosan yang cukup revolusioner lah kalau dibilang mahasiswa itu, dengan membawa pengaruh besar kepada komunitas di masyarakat. Salah satunya itu Agrio kayak gitu. Jadi saya sebagai CEO dari Agrio atau foundernya Agrio ya masih dalam tahap startup, yaitu masih dalam usaha rintisan ya. Pengennya sih perusahaannya itu bisa berkembang dengan cepat. Oh, amin sih ya Mas ya, semoga berkembang dengan cepat gitu. Oke, berbicara tentang startup, dengar-dengar Mas Jito ini juga punya startup nih. Nah, boleh tuh ceritain kira-kira startup Mas Jito itu bergerak di bidang apa sih Mas? Kalau Agrio di bidang online grocery. Jadi istilahnya itu memenuhi kebutuhan pangan harian yang secara cepat dan hemat kayak gitu. Oke, dari tadi kita kan udah bahas tentang startup kakak nih, yaitu terkait Agrio yang mengangkat tentang online grocery. Nah, dulunya gimana sih step by step yang kakak lakukan dalam membangun startup ini? Di dunia bisnis yang semakin modern ini terjadi banyak masalah di multisektoral kayak gitu, dan apalagi dengan kondisi global yang semakin kompleks, terus kemudian saingan kita yang semakin berkembang dan sangat pesat kayak gitu, dan pastinya ekosistem bisnis yang semakin berkembang. Makanya perlukan suatu framework yang menjadi problem solving untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat kayak gitu. Jadi kalau dulu aku memakai framework yang namanya design thinking kayak gitu. Dimulai design thinking itu menjadi fondasi awal ketika membangun startup. Dimulai dari yang pertama, empati. Kita bisa mengerti itu apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Nah, kita bisa melakukan wawancara kepada orang atau subjek yang menjadi ide bisnis. Jadi waktu itu Agrio juga sempat nanya tuh kepada masyarakat di Kota Semarang kayak gitu awalnya. Jadi kebetulan Agrio itu lahir waktu awal pandemi kayak gitu. Jadi benar-benar nanyain kepada mereka apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Ternyata mereka tuh pengen adanya hidup sehat kayak gitu-gitu. Jadi healthy food itu lagi digandrungi banget kayak gitu. Makanya salah satu produk kami itu, yang produk unggulan itu adalah kami ada value sayuran organik kayak gitu, yang dimana syaratnya itu sehat itu dari apa yang kita makan kayak gitu. Terus yang kedua, step yang kedua itu adalah define. Define itu kita mengumpulkan masalah-masalah yang akan menjadi ide bisnis. Jadi kita berusaha tuh mengumpulkan masalah-masalah yang ada di Kota Semarang tuh kayak gimana sih sebenarnya. Terus yang step yang ketiga itu ada ide, yaitu kita brainstorming ide-ide solusi
terhadap masalah utama dari target market kita. Nah, target marketnya dari Agrio itu kan ibu-ibu usianya 25 mungkin sampai 50 tahun kayak gitu, yang udah mempunyai anak, terus kemudian udah berkeluarga juga kayak gitu. Dari sini harapannya ide bisnis tuh benar-benar paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang menjadi ide bisnis kayak gitu. Terus yang keempat ada prototyping. Di sini kita membangun sebuah produk atau aplikasi atau sejenisnya yang memang dibutuhkan masyarakat. Mungkin tidaklah harus fitur lengkap dan sempurna kayak gitu. Itu kan mahal banget. Kalau kita nunggu sempurna nggak akan pernah jadi kayak gitu. Makanya dari Agrio waktu itu hanya jualan 23 sayuran dulu kayak gitu. Kita testing tuh ke masyarakat, ternyata masyarakat tuh membutuhkan nambah bumbu Kak, terus kemudian tambah daging Kak, tambah ikan Kak, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar sumbernya itu dari konsumen gitu, dari pengguna. Terus yang terakhir itu adalah stress testing, yaitu pengujian terhadap prototipe yang sudah kita bangun. Proses ini dijadikan acuan untuk pembangunan selanjutnya, yang dimulai dari 23 sayuran itu berubah, konsumen minta ada tambahan ikan, ada tambahan daging, terus kemudian fiturnya ditambahin. Kalau misalnya aku mau belanja di tanggal sekian bisa nggak? Ada, bisa. Jadi semua orang bisa mengakses belanja kapanpun kayak gitu, mau dikirim tanggal berapa itu bisa gitu. Oh, kira-kira seperti itu ya, step by step Mas Jito ini membangun startup. Wah, keren banget sih ya pembahasan kita di podcast hari ini, mulai dari apa itu startup sampai ke bagaimana nih cara membangun startup langsung dari ahlinya pastinya. Mungkin untuk closing nih Mas, ada nggak sih pesan-pesan dari Mas Jito gitu buat sobat pendengar RNB atau siapapun yang mendengarkan podcast ini, khususnya yang suka akan dunia pertanian dan kebetulan juga pengen nih ngebangun startup kayak Mas Jito juga? Yang jelas di dunia startup itu nggak ada jalan yang instan atau mungkin nggak ada jalan pintas sekalipun kayak gitu. Yang pertama, buat teman-teman sekarang mendengarkan, teman-teman harus punya visi dan purpose. Itu menjadi kunci. Setiap teman-teman akan gagal, pasti yang namanya kita membangun sesuatu, pasti ada namanya gagal. Pertama, produknya nggak diterima, terus di tim internal belum kuat juga, bahkan ada yang solo karir kayak gitu, masih foundernya masih single factor kayak gitu. Dan teman-teman harus bangkit lagi, terus kemudian iterasi, dan selalu ingat purpose-nya teman-teman itu membangun startup itu apa kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya visi. Jadi ketika teman-teman lagi down, ya ingat lagi tujuan teman-teman membangun ini tuh apa kayak gitu. Biar teman-teman ingat lagi, terus kemudian merenungi lagi, dan mungkin bisa bangkit lagi kayak gitu. Dan teman-teman harus ingat seberapa kuat motivasi teman-teman itu bisa menjalankan, dan pastinya enjoy the proses kayak gitu. Tanyakan dalam hati aja, apakah teman-teman menikmati perjalanan ini, dan kembali lagi ketika teman-teman mau menyerah, ingat lagi motivasinya menjalankan itu apa. Apakah teman-teman mencintai prosesnya itu. Biasanya kalau mahasiswa udah menang PKM, udah menang PMW, atau mungkin mau membuat startup kayak gitu, baru dapat ribetnya, terus kemudian langsung gara-gara praktikum nyerah kayak gitu, terus nggak mau ngelanjutin lagi, alasannya panjang lebar kayak gitu. Jadi buat teman-teman perhatikan metrik kuantitatif dan kualitatifnya. Kuantitatif itu apa sih? Misalnya tujuan pertamaku kalau secara kuantitatif misalnya mau membangun ini, apakah nanti ada traction-nya, apakah nanti ada pelanggannya mau berapa. Misalnya aku membangun ini harus ada 3 pelanggan dulu, terus kemudian diuji hasilnya kayak gimana kayak gitu. Jadi kualitatifnya seperti apa? Mungkin kalau yang kuliner atau mungkin apanya enak, atau mungkin dari Agrio sayurnya segar kayak gitu, itu kan kualitatif banget kayak gitu. Jadi ingat teman-teman, enjoy itu proses pokoknya kayak gitu. Dan membangun startup itu nggak mudah. Ingat pastinya teman-teman butuh effort juga. Dan yang terakhir, teman-teman harus punya mentor. Kebetulan di RNB kan udah banyak mentor tuh. Nah, manfaatkan mentor-mentor itu. Saling berkenalan, ada alumni juga, connecting dengan alumni, kontak aja nggak apa-apa, kayak gitu. Semangat buat teman-teman semuanya. Oke, makasih banyak Mas Jito atas sharing-sharingnya terkait startup Agrio. Semoga Mas Jito bisa selalu menginspirasi teman-teman RNB dan masyarakat luas pastinya. Semoga startup yang kakak bangun bisa semakin maju, bahkan bisa sampai bersaing di kancah internasional. Amin, 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 amin. Amin, amin. Terima kasih doanya Kak. Wah, nggak terasa ya Kak Wardah, perbincangan kita yang seru ini udah berada di penghujung podcast aja nih. Tapi nggak apa-apa sih Kak, karena dari perbincangan ini kita tadi kan udah banyak banget ya ngebahas tentang startup, dan pastinya banyak insight yang kita dapatkan tentunya, dan pastinya bisa diterapkan di bidangnya. Mungkin kita akhiri aja kali ya Kak podcastnya. Oke, aku Rara dan rekan aku Kak Wardah pamit undur diri. Sampai ketemu di next episode semuanya. Dadah. Dah.